Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membuat suatu program CNC atau G-code dari gambar kerja berikut ini menggunakan aplikasi Mastercam X5. Langsung saja kita buka aplikasinya, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Munculkan garis bantu origin dengan cara menekan tombol F9 atau dengan mengklik icon screen info pada toolbar sebelah kanan area gambar kita. Selanjutnya pastikan sistem satuan yang kita pakai adalah metrik, G-view-nya di top WCS, plane-nya di top WCS, dan Z-nya nilainya 0. Berdasarkan gambar kerja kita akan membuat dua buah persegi, yaitu persegi yang pertama dengan panjang dan lebar 40 mm, dan persegi yang kedua dengan panjang dan lebar 32 mm. Kita klik icon create rectangle, aktifkan anchor to center agar kita menggambar persegi dari titik pusatnya terlebih dahulu. Kita klik anchor to center. Selanjutnya kita posisikan titik pusat dari persegi yang akan kita gambar di koordinat X0, Y0. Selanjutnya masukkan panjang persegi yaitu 40 mm. Kemudian tekan tombol Tab, masukkan lebarnya 40 mm. Dan kemudian tekan tombol Enter, maka persegi akan muncul pada area gambar kerja kita. Selanjutnya, langsung saja kita menggambar persegi yang kedua dengan cara klik tombol plus. Selanjutnya kita masukkan titik pusat persegi yang kedua yaitu X0, Y0, kemudian kita masukkan panjang dan lebar persegi yang kedua yaitu 32 kali lebarnya 32, kemudian tekan enter. Maka persegi yang kedua akan muncul pada area gambar kerja kita. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita akan memilih mesin tab atau tipe mesin yang akan kita gunakan. Karena pekerjaan yang akan kita lakukan adalah milling, maka kita pilih mill, kemudian kita pilih mill 3 axis VMC MMD. Artinya mesin milling 3 axis vertikal dengan satuan milimeter. Maka akan muncul mesin group 1 pada Operation Manager. Langkah selanjutnya kita atur stock setup dengan klik tanda plus pada depan properties, kemudian kita klik stock setup. Selanjutnya pada stock setup kita akan menggunakan benda dengan panjang 40 mm dan lebar 40 mm sesuai dengan dimensi persegi yang paling besar pada job sheet kita. Kita isikan Y sama dengan 40 mm, X-nya 40 mm, dan Z-nya 15 mm. Kemudian kita klik OK. Kemudian pandangannya kita ubah ke isometris untuk mengecek apakah posisi stock setupnya sudah betul atau belum. Selanjutnya kita ke menu toolpad. Kita pilih kontur. Masukkan nama program yang akan kita buat, misalnya latihan 1.1. Langsung saja kita ketik latihan 1.1. Kemudian klik centang atau OK, maka window chaining akan muncul seperti ini. Chaining merupakan garis yang dijadikan patokan dalam proses kontur. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses chaining adalah arahnya. Karena arah chaining ini nanti berpengaruh pada pemilihan direction compensation-nya pada pengaturan cutternya. Nah, pada praktek kita kali ini kita atur arah chainingnya ke kanan atau searah dengan putaran jarum jam. Kita ganti dengan mengklik reverse seperti ini, kemudian kita klik OK. Tunggu sebentar, maka akan muncul window pengaturan toolpad. Pada toolpad tab pastikan di kontur, toolnya kita pilih di select library, kemudian kita pilih flat end mill dengan diameter 8, kemudian kita centang. Seperti ini. Kita edit dulu nomor toolnya, kita ubah menjadi 1, dan nomor headnya juga kita ubah menjadi 1.
Kemudian klik OK. Bitrate-nya kita set di 500 mm per menit, spindle speed-nya 1500 rpm, dan plung rate-nya kita atur ke 250 mm per menit, karena idealnya plung rate merupakan setengah dari bitrate. Bitrate merupakan arah penyayatan searah dengan sumbu X dan Y, sedangkan plung rate merupakan arah penyayatan ke dalam atau sejajar dengan sumbu Z. Spindle speed merupakan kecepatan putaran spindle-nya, dan spindle direction merupakan arah putaran dari spindle-nya. Di sini ada dua, clockwise itu yang searah dengan jarum jam, dan counterclockwise yang berlawanan arah jarum jam. Kita sesuaikan dengan arah float-nya atau mata potong cutter yang kita gunakan. Selanjutnya kita ke cut parameter. Compensation direction-nya kita sesuaikan dengan arah chaining-nya. Karena arah chaining-nya ke kanan, maka garis perpotongan benda kerja ada di sebelah kanan dari cutter-nya. Maka compensation direction-nya kita ubah ke left seperti ini. Tanda panah ini merupakan atau menunjukkan dari garis perpotongannya. Kemudian depth of cut-nya kita aktifkan, max rock step-nya kita isikan 1 mili saja. Kemudian finishing cut-nya kita buat 1 kali dengan kedalaman 0,5, kemudian keep tool down-nya kita aktifkan. Kemudian kita aktifkan lead in out, karena ini merupakan kontur sehingga lebih aman kalau lead in out-nya kita aktifkan. Multipass kita aktifkan. Pada multipass ini, parameter yang harus kita perhatikan adalah spacing. Spacing merupakan jarak antara siklus penyayatan yang satu dengan siklus penyayatan yang lainnya. Idealnya, spacing itu maksimalnya adalah setengah dari diameter cutter yang kita gunakan. Karena pada kontur kita kali ini kita menggunakan cutter dengan diameter 8, maka maksimal spacing yang bisa kita gunakan adalah 4 mm. Tapi untuk lebih amannya, pada praktek kita kali ini kita akan menggunakan spacing sebesar 2 mm. Nah, karena luas atau panjang area yang akan kita kontur sebesar 4 mm, maka dengan spacing 2 mm setidaknya kita membutuhkan 2 kali proses kontur. Maka numbernya kita isi 2, selanjutnya finishingnya kita buat 1 kali saja dengan kedalaman 0,5 mm. Selanjutnya kita ke linking parameter. Pada linking parameter kita ubah ke absolute semua. Pada top of stock kita isi pada titik 0, karena titik 0 pemakanan zetnya berada di permukaan benda. Selanjutnya dipnya kita isi -5 sesuai dengan gambar kerja berikut. Kenapa minus? Karena arah pemakanan Z ke dalam itu adalah di bawah titik 0 dari sumbu Z-nya, sehingga nilainya minus. Kalau kalian isi plus, nanti tidak akan terjadi pemakanan karena pergerakan pahat berada di atas permukaan benda kerja. Kemudian klik OK. Maka akan muncul lintasan pahat pada gambar kerja atau pad-nya. Selanjutnya, select all operation kita klik, regenerate all select operation kita klik, dan verify select operation kita klik, maka akan muncul window verify seperti ini. Kemudian kita atur tampilannya ke isometrik, kemudian kita play, maka simulasi akan berjalan pada area gambar kerja kita. Jika dirasa sudah benar, maka klik OK. Dan tahap selanjutnya adalah memunculkan G-code dari proses kontur yang telah kita buat dengan mengklik ikon G1 atau post select operation. Pastikan extensionnya NC, klik OK. Kemudian kita pilih tempat untuk menyimpan program yang akan kita simpan. Saya simpan di local disk D, di latihan mastercam. Kemudian saya rename filenya menjadi latihan 1.1, pastikan formatnya NC, kemudian klik OK. Tunggu sebentar, maka program kita akan ditampilkan secara otomatis seperti ini.
Nah, demikian video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa mempermudah kalian dalam mempelajari software Mastercam X5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.